SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science. SPSS sangat populer di kalangan peneliti dan statistikawan untuk membantu melakukan perhitungan terkait analisis data. Biasanya, mahasiswa menggunakan aplikasi SPSS untuk membantu pengujian data skripsi. Uji autokorelasi atau biasa disebut uji Darwin-Watson merupakan statistik uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada leg 1 dalam residual dari analisis regresi. Ini dinamai James Durbin dan Jeffrey Watson. Distribusi sampel kecil dari rasio ini diturunkan oleh John von Neumann. Nah, jadi hal pertama yang kita lakukan ketika kita mau menguji autokorelasi dari sebuah data, kita harus membuka aplikasi SPSS-nya dulu. Nah, ketika kita buka aplikasi SPSS akan terbuka dua tab ya. Yang pertama lembar kerja dari SPSS, lalu yang kedua ada lembar outputnya. Setelah itu kita juga harus punya data yang akan kita uji di SPSS. Di sini saya punya 3 variabel, X1, X2, dan variabel Y. Lalu akan kita masukkan ke dalam SPSS variable view. Kita namakan yang tadi di sini ya, X1, X2, dan Y. Kalau tiap-tiap variabel ini ada judulnya, bisa dimasukkan ke kolom label. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, dikosongin aja. Untuk desimal boleh tidak diganti, boleh juga diganti. Saya di sini diganti angka 0. Lalu kita masuk ke data view. Variabel yang barusan kita masukkan di variable view akan masuk ke data view ya, seperti ini, kolom X1, kolom X2, dan kolom Y. Lalu kita masukkan data yang tadi ada di Excel. Saya punya sebanyak 120 data di sini. 120 variabel X1, X2, dan Y. Sama ya jumlahnya. Lalu kita copy paste juga yang X dan Y. Sebanyak 120. Ini. Nah, setelah kita copy paste data yang sudah kita punya, kita bisa melakukan uji autokorelasi. Caranya yang pertama yaitu kita klik Analyze. Setelah klik Analyze, kita masuk ke Regression, lalu Linear, akan muncul tampilan seperti ini. X1 dan X2 variabel bebas ini masuknya ke Independent, masuk ke sini. Lalu variabel Y masuk ke Dependent. Setelah itu, kita klik Statistik. Kalau misalnya collinearity diagnostiknya ke checklist, kita unchecklist dulu ya. Ini jangan di checklist. Lalu checklist Darwin-Watson karena kita akan mencari DW. Klik continue, lalu OK. Loading, akan muncul output dari autokorelasi. Karena kita akan mencari Darwin-Watson, kita akan copy paste model summary yang ini. Copy, kita pindahkan ke Excel. Sebelumnya saya sudah buat sheet autokorelasi ya. Kita copy paste di sini seperti ini. Lalu kita isi berdasarkan tabel Darwin-Watson 5%, sejumlah data yang saya punya 120, Darwin-Watson didapatkan segini ya, 1,004. Lalu DL dan DU bisa kita lihat di tabel Darwin-Watson, kebetulan sudah saya download.
di sini karena saya punya 120 data, berarti kita di angka 120. Kenapa di kolom ini? Karena saya punya dua variabel, X1 dan X2, variabel bebasnya ya. Jadi kita pakai yang K2. DL-nya sebesar 1,6684, bisa kita copy paste aja kalau bisa ya. Kita copy, kita pindahkan. Oh, nggak bisa. Jadi 1,6684 lalu DU-nya 1,7361. Nah, ini kita buat manual aja nih, 4 minus 4 dikurang 1,6684. Sini kita sama dengan 4 dikurang DL sebesar 2,3316, lalu sama dengan 4 dikurang DU, dapat 2,2639. Seperti itu. Nah, karena di sini bisa kita lihat ya, DW kurang dari DL atau 1,004 kurang dari 1,6684, dapat kita simpulkan hipotesis 0 ditolak karena terdapat autokorelasi. Seperti itu ya teman-teman.